KPK membongkar praktik suap di bea cukai. Agar barang selundupan masuk jalur hijau, disediakan setoran tiap bulan. Saya Andri Arfian dan inilah editorial Tempo. Tanpa upaya serius memberantas suap di kawasan kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan lebih buruk dari pepatah lama. Hanya keledai yang terprosok 2 kali ke lubang yang sama. Yang terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Lampung dan Jakarta. Dalam operasi ini, penyidik KPK menetapkan 3 pengusaha dan 3 pejabat bea cukai sebagai tersangka. Perkara ini melibatkan Blue Ray Cargo, perusahaan jasa pengiriman barang khusus impor borongan. Modusnya sederhana. Petinggi perusahaan berkong kali kong dengan pejabat bea cukai agar kontainer Blue Ray masuk ke jalur hijau, sehingga bebas dari pemeriksaan fisik. Padahal, seyogianya, barang impor itu masuk kategori jalur merah. Artinya, pengeluaran barang dari kawasan kepabeanan mesti melalui pemeriksaan fisik dan dokumen. Lolos dari pengecekan fisik, Blue Ray leluasa memasukkan barang selundupan, termasuk produk tiruan dan sejumlah barang yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Blue Ray membayar pajak lebih murah karena barang di dalam kontainer tidak cocok dengan dokumen impor. Penyidik KPK menduga petinggi Blue Ray menyetor 7 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai setiap bulan. Main mata itu berlangsung hampir 10 tahun. Setoran rutin itu tidak seberapa dibanding pemasukan Blue Ray per bulan. Untuk satu kontainer, perusahaan mematok biaya 250 juta rupiah. Itu sudah termasuk ongkos logistik, pengurusan pajak, dan lain-lain. Blue Ray bisa mendatangkan 2.000 kontainer dalam sebulan. Artinya, pemasukan perusahaan itu berkisar 500 miliar rupiah per bulan. Blue Ray bukan satu-satunya pemain di kawasan kepabeanan. Perusahaan penyedia jasa pengiriman lain diduga menjalankan praktek lancung serupa. Tujuannya apalagi kalau bukan memastikan barang selundupan lolos dari pemeriksaan. Suap di bea cukai memicu efek domino. Yang pertama dirugikan adalah industri dalam negeri. Membanjirnya barang impor ilegal memukul pasar domestik. Lantaran tidak membayar pajak dan bea masuk, barang-barang tersebut dijual lebih murah ketimbang produk lokal. Industri dalam negeri sempoyongan karena produk mereka kalah bersaing dengan barang selundupan. Tujuan penerapan tarif pada barang impor adalah meningkatkan daya saing barang lokal, terutama bagi industri yang baru tumbuh terhadap gempuran produk asing. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri dalam negeri akan sia-sia bila pengawasan bea cukai lemah. Suap dalam proses logistik juga mengganggu efisiensi distribusi barang baku yang dibutuhkan industri. Yang juga dirugikan adalah konsumen. Untuk barang tertentu, perusahaan akan membebankan biaya siluman di pelabuhan pada harga jual produk. Akibatnya, konsumen merogoh kocek lebih dalam. Maraknya barang tanpa SNI seperti mainan anak dengan bahan kimia juga membahayakan keselamatan dan kesehatan. Pilihan konsumen terhadap produk berkualitas menjadi terbatas. Suap berulang di bea cukai adalah cermin gagalnya reformasi birokrasi. Digaungkan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, reformasi tata kelola belum berhasil mendorong bea cukai berbenah diri. Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas memberi celah bagi pegawai memanipulasi data dan menyalahgunakan wewenang tanpa mudah terdeteksi. Penempatan Jaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai sejak awal dapat dibaca bukan sebagai upaya beres-beres, melainkan sekadar bagi-bagi kursi. Jaka Budi Utama adalah purnawirawan Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia yang pernah dihukum karena terbukti menculik aktivis pro-demokrasi menjelang jatuhnya Orde Baru. Adapun Prabowo Subianto ketika itu Komandan Jenderal Kesatuan tersebut yang diberhentikan karena dianggap bertanggung jawab. Di era Soeharto, pada 1985, pemerintah pernah mengontrak perusahaan Swiss SGS untuk mengambil alih tugas bea cukai. Hasilnya, waktu bongkar muat lebih cepat, pungutan liar di pelabuhan berkurang, dan penerimaan negara meningkat karena penilaian barang menjadi lebih transparan.
12 tahun berselang, wewenang itu sepenuhnya dikembalikan kepada Bea Cukai. Kementerian Keuangan tak perlu mengulang cara Soeharto. Pemenahan dari dalam harus konsisten dilakukan dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka yang menyimpang harus dihukum berat. Untuk mewujudkannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mesti dipimpin profesional yang punya komitmen pada perbaikan, bukan kawan lama dari lingkaran dalam Presiden Prabowo. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.